Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Erpelia, NPM 2004010043. Saya dari Prodi Manajemen Pagi, semester 4. Nah, di sini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Operasional. Langsung saja ke soalan yang pertama, yaitu tuliskan dan jelaskan perbedaan barang dan jasa dalam manajemen operasional. Perbedaan pertama yaitu terletak pada wujudnya. Untuk barang sendiri memiliki wujud tertentu yang bisa dilihat dan diraba, sementara jasa tidak memiliki wujud, tetapi fungsinya tetap bisa dirasakan. Perbedaan kedua terletak pada likuidasi. Likuidasi perubahan nilai barang ke dalam nilai uang, jadi barang bisa disimpan, didistribusikan maupun dijual kembali kepada konsumen. Sedangkan jasa tidak bisa karena proses produksi dan konsumsi ada pada ruang dan waktu yang sama. Perbedaan ketiga yaitu dalam mengukur mutu pada mutu barang bisa diketahui saat proses produksi, distribusi maupun saat proses konsumsi. Oleh karena itu, lakukan pengujian mutu terlebih dahulu dan alasan terhadap mutu produk tersebut. Sedangkan mutu layanan dari sebuah jasa hanya akan diketahui jika seseorang menggunakan jasa tersebut dan memberikan penilaian terhadap kepuasan yang mereka rasakan. Perbedaan yang keempat yaitu kepemilikan. Perbedaan dalam kepemilikan ini terletak pada proses transaksi. Dalam proses barang akan terjadi perpindahan kepemilikan dari si penjual ke si pembeli. Sedangkan proses transaksi jasa, kepemilikan tidak dipindahkan karena jasa memiliki wujud dan hanya bisa dirasakan. Soal kedua, tuliskan dan jelaskan 6 alasan operasi bisnis domestik berubah menjadi bisnis internasional. Alasan pertama yaitu mengurangi biaya. Banyak perusahaan internasional mencari keunggulan dari kesempatan yang nyata untuk menurunkan biaya lokasi di tempat asing dengan upaya lebih rendah. Upaya yang lebih rendah dapat membantu menurunkan biaya, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Alasan kedua, memperbaiki rantai pasokan. Nah, rantai pasokan biasanya dapat diperbaiki dengan menempatkan fasilitas di negara mana sumber daya tertentu itu berada. Sumber daya ini boleh berupa keahlian pekerjaan ataupun bahan baku. Alasan yang ketiga, menghasilkan barang dan pelayanan yang lebih baik dengan berada di negara tempat dipasarkannya barang. Pemahaman yang lebih baik tentang budaya setempat akan diperoleh sehingga perusahaan dapat menghapuskan barang dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan budaya yang unik di luar negeri. Alasan keempat, memahami pasar operasi internasional. Nah, ini memerlukan interaksi dengan pelanggan asing, pemasok dan pesaing bisnis. Sehingga perusahaan internasional harus mempelajari peluang barang dan jasa baru Baru pemahaman ini yang akan membantu perusahaan mereka mengetahui kemana pasar akan bergerak. Nah, alasan yang kelima, belajar untuk memperbaiki operasi perusahaan. Melayani usaha dan pelanggan dengan baik jika selalu bersikap terbuka terhadap ide-ide baru. Alasan keenam, mendapatkan dan mempertahankan bakat global organisasi. Global dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang baik dengan menawarkan peluang kerja lebih banyak karena mereka menyediakan peluang berkembang yang lebih baik karena mengendalikan peluang berkembang yang lebih bagus dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja saat ekonomi memburuk. Soal yang ketiga, tuliskan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen operasional. Yang pertama,
pemimpin atau manajer, karena tindakan yang diambil pemimpin ini akan mempengaruhi aturan-aturan, kebijakan, dan prosedur-prosedur organisasi, terutama pada masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah personalia, distribusi, bahan, gaya komunikasi, dan cara-cara yang digunakan untuk memotivasi. Yang kedua, tingkah laku karyawan. Tingkah laku karyawan mempengaruhi melalui kepribadian mereka, terutama kebutuhan dan tindakan yang mereka lakukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Komunikasi karyawan juga penting karena menentukan tingkat berhasil atau gagalnya hubungan antar manusia. Alasan yang ketiga, tingkah laku kelompok. Tingkah laku kelompok berkembang dalam organisasi dengan dua cara, yaitu secara formal, utamanya pada kelompok kerja, dan yang kedua informal, sebagai kelompok persahabatan atau kesamaan minat. Faktor eksternal organisasi. Yang keempat, faktor eksternal organisasi. Keadaan ekonomi dapat mendorong penjualan dan memungkinkan setiap orang mendapatkan pekerjaan dan peningkatan keuntungan yang besar, sehingga hasil menjadi lebih positif. Soal keempat, tuliskan 3 fungsi yang dipergunakan untuk kelangsungan hidup sebuah organisasi dalam manajemen operasional. Yang pertama, pemasaran, yaitu menghasilkan peminatan atau permintaan menerima pesanan produk sehingga menghasilkan. Yang kedua, produksi atau operasi, yaitu proses menghasilkan. Yang ketiga, keuangan, yaitu kegiatan mengawasi sehat atau tidak sehatnya sebuah organisasi dilihat dari sisi keuangannya. Soal yang kelima, tuliskan dan jelaskan langkah-langkah pengendalian bahan. Yang pertama, metode The Mix Max. Metode ini menggunakan asumsi tingkat minimum dan maksimum. Ketersediaan bahan baku. Dalam menggunakan metode ini, pihak perusahaan perlu menentukan berapa tingkat minimum dan maksimum, karena bahan baku tidak boleh melebihi jumlah maksimumnya. Yang kedua, melakukan metode top-in. Metode ini merupakan pengendalian persediaan dengan membagi bahan baku menjadi 2 kelompok, yaitu bahan baku menerima serta pesanan dilakukan. Yang kedua, bahan baku yang digunakan ketika pemesanan dan pengiriman produk. Metode yang ketiga, order clicking. Metode ini merupakan metode pengendalian persediaan dengan cara mengecek secara fisik persediaan bahan baku yang dimiliki. Pemeriksaan fisik ini dilakukan setiap 1 atau 3 bulan sekali. Hasil pemeriksaan ini akan membantu mendapatkan informasi yang real time atas stok bahan bakunya. Yang keempat, metode ABC Plan. Kelompok A merupakan bahan baku bernilai tinggi dengan jumlah persediaan, namun pemesanannya dan pegawainya tinggi. Kelompok B memiliki nilai sedang yang jumlah bahan bakunya sesuai dengan jumlah kebutuhan perusahaan produk yang dibeli. Kelompok C adalah bahan baku bernilai rendah, namun persediaannya besar dengan pegawai rendah serta pemesanan yang rendah juga. Yang kelima, metode periodic review. Metode ini menggunakan jarak waktu atas 2 pesanan. Adalah tempat hal ini berdampak pada jumlah pesanan setiap periodenya. Dalam pemesanan bahan baku produk, perusahaan akan melihat saldo terakhir yang dimiliki pada 1 kali periode. Sekian jawaban UTS saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.